Hai guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Mbak Nina. Pastinya jangan lupa like, comment, serta subscribe karena subscribe-mu penyemangatku. Apa kabar kalian semuanya? Semoga selalu dan senantiasa dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Jadi di video kali ini aku mau bahas yang lagi selentingan yang lumayan rame juga di seputar grup TKW Cina kayak gitu. Jadi ini masalah banyak banget, nggak banyak banget sih ya, tapi banyak gitu ya yang ketangkep polisi karena dilaporin sama seseorang. Dia itu jadi sebenarnya berita ini tuh menyebarnya karena rame di grup ya guys. Biasanya hal-hal seperti ini yang rame itu langsung menyebar di grup. Terus mereka kalau semisal ada salah satu yang ketangkep di antara TKW Cina itu, mereka langsung blokir kontaknya ataupun hapus kontak WeChat-nya, karena biasanya polisi akan melacak dari HP-nya itu, ntar ditanyain satu-satu, ini kontaknya siapa, ini siapa, kayak gitu. Pokoknya ditanyain kayak gitu, diinterogasi kayak gitu. Makanya kalau semisal ada yang ketangkep terus langsung menyebar, dikasih tahu suruh menghapus kontak atau memblokir kontak yang ketangkep tersebut. Nah ceritanya tuh jadi ada orang resmi, dia yang jualan online, tapi dia juga suka nyariin job buat TKW Cina yang udah ada di Cina. Terus dia juga menyediakan mes buat tempat tinggal mereka yang mau liburan ataupun mereka yang sedang nganggur mau cari kerjaan kayak gitu. Jadi dia intinya kayak calo kayak gitulah guys ya. Cuman dia resmi, dia menikah sama orang Cina. Cuman dia tuh nggak boleh. Dia tuh katanya dengar-dengar tuh dia ketahuan dan ketangkap itu gara-gara dia jualan online di TikTok kayak gitu. Aku juga nggak tahu pastinya seperti apa, pokoknya seperti itu. Nah terus ketahuannya itu karena dia ternyata nyariin job buat TKI ilegal yang di Cina, sama punya kos-kosan kayak gitu buat dikontrakin ke mereka kayak gitu. Jadi dia ketahuan, terus diinterogasi sama polisi. Nggak taunya dia tuh, jeleknya dia tuh ngasih alamat customer dari yang beli secara online dari dia ke polisi. Jadi semisal kalian nih beli makanan online ke orang itu, terus kan kita ngasih alamat ya, ngasih alamat kita buat barang itu dikirim ke kita kayak gitu ya. Nah alamat kita itu dikasihin ke polisi, dan denger-denger yang ketahuan aja 17 orang. Nggak tahu, mungkin bisa lebih, mungkin juga segitu. Pokoknya aku nggak tahu pastinya berapa, tapi yang aku denger itu udah 17. Dan mereka emang nangkep, polisi itu datang ke rumah yang alamat yang customernya itu dan ditangkepin satu-satu. Kebayang nggak sih guys gimana perasaan kalian? Jadi saran aku aja ya, kalau semisal kalian belanja online kayak gitu atau apa-apa, pilihlah orang yang kalian percaya. Jangan yang kelihatannya kayak gimana kayak gitu ya, nggak taunya malah nggak bisa dipercaya kayak si ini nih. Jadi ini inisialnya L, ini udah terkenal banget. Jadi dia menikah sama orang Cina, dia punya anak yang pertama itu cewek dan anak yang kedua itu cowok. Pokoknya itu aja, aku nggak bisa ngasih lengkapnya namanya dia, cuman aku ngasih clue ke dia. Jadi dia tuh dagang jualan online dari makanan matang sama yang kayak pokoknya semuanya ada lah guys, produk Indonesia kayak semacam apa, dia kadang tongkol sambal tongkol, terus kayak apa sih, sayur daun singkong, jadi kayak tempe mendoan atau apa, pokoknya bisa pesan di dia. Terus kayak obat-obatan itu, kayak kerupuk-kerupuk juga ada, kayak mie instan gitu juga ada. Dan ya emang dia jualan online kayak gitu, cuman jeleknya itu ya seperti itu. Emang dia kadang nge-share job kayak gitu, ada job yang langsung majikan. Terus dia kadang nawarin ya, buat yang nyariin kosan atau nyariin siapa yang nyari taksi online kayak gitu, jadi bisa pesan ke dia. Nah
namanya hari apes kan nggak ada di kalender, dan kebetulan dia ketangkep. Nggak taunya jeleknya dia itu alamat customernya itu malah dikasih ke polisi. Seenggaknya kan dia kan bisa menutupi kayak gitu ya guys. Sesama Indonesia, gimana sih perasaan kalian? Jadi pesan aku buat kalian yang masih bertahan di Cina dan masih mau cari kerja di Cina, ayolah kurangi pertemanan kalian, perbanyak tabungan kalian, karena yang namanya temen, kita sering libur, kita sering gonta-ganti majikan, untungnya apa sih? Nggak ada untungnya guys, justru malah rugi di kita gitu. Kalau emang kita masih fokus pengen kerja, pengen dapat duit, pengen masih betah di Cina, ya kita circle pertemanan kita dikurangin. Terus udah gitu kita keluar ya seperlunya, nggak usah lah kumpul-kumpul sama teman-teman kayak gitu. Karena juga kemarin sebelum kejadian ini pun ada yang ketangkap, lumayan banyak juga dalam satu mes itu. Jadi ada satu orang ketangkap juga, terus dia nggak mau ketangkap sendirian, dia orang Indo juga, terus dia ngelaporin teman-temannya juga ke polisi. Itu ada temanku di mes sebelah kayak gitu, terus akhirnya keciduklah banyak, pokoknya banyak gitulah. Jadi buat kalian waspada, cari temen seaman-amannya kalian, tetap aman di rumah majikan. Mau kalian mau tinggal di mes atau di apa, kalau kalian bergerombol ataupun gimana pasti bakalan dicurigain kayak gitu ya guys. Daripada kalian gonta-ganti majikan, menyesuaikan lagi, nggak tahu majikan kita mau seperti apa, bagaimana nantinya. Kita kalau ngejar gaji nggak ada cukupnya guys. Yang penting kita syukuri aja, berapapun gaji kita disyukuri, insya Allah berkah dan barokah kayak gitu aja. Itu saran aku ya, karena aku di sini kalau semisal pengen cari job yang lebih gede gajinya, mungkin lebih besar juga resikonya. Jadi aku ya stuck di sini aja lah guys. Jadi cukup menerima dengan gaji yang standar aja, nggak yang terlalu tinggi, nggak yang terlalu rendah kayak gitu. Yang penting majikan baik, terus gimana ya, majikan perhatian, kita nyaman kayak gitu. Yang paling pasti dan utama, kita masih bisa sholat, itu udah bersyukur banget guys. Terus kalau kalian kerja yang gajinya gede kan belum tentu juga bisa sholat, kadang juga ada hewan peliharaannya kayak gitu. Jadi carilah tempat yang memang bener-bener nyaman buat kalian, yang memang kalian gak harus ninggalin sholat demi pekerjaan, kalian gak harus ninggalin sholat demi gaji gede kayak gitu. Mendingan gaji yang biasa tapi kalian bisa sholat tepat waktu, kalian bisa sholat 5 waktu kayak gitu. Pokoknya yang nomor pertama itu yang penting ibadah kalian jangan sampai ketinggalan, itu pesan aku. Terus kurangi circle pertemanan, terus lagi ingat tujuan kalian ke merantau ke Cina itu seperti apa. Karena seaman-amannya di Cina ya namanya apa sih itu nggak ada di kalender kayak gitu. Jadi cuman itu aja, tetap berhati-hati dan waspada. Kalau kalian pengen aman belanja ya di PDD Pintoto, itu mungkin lebih aman karena kita nggak ini ya, maksudnya nggak langsung sama yang punya itunya, punya tokonya, yang punya ya yang punya jualannya kayak gitu, susah ngomongnya. Jadi kalau Pintoto itu kan kayak ke ininya, ke admin customer service-nya kayak gitu. Jadi bisa, kita nggak bakalan apa ya, mereka nggak bakalan yang curigain atau apa kayak gitu. Terus usahakan kalian belanja itu ke orang yang bener-bener kalian percaya kayak gitu. Jangan yang memburu yang harga murah tapi kalian baru kenal atau apa. Pokoknya jangan terlalu mudah percaya sama seseorang yang baru kalian kenal kayak gitu. Termasuk selain belanja online juga termasuk kalau transfer duit kayak gitu ya, usahakan kalian transfer dengan orang yang benar-benar kalian kenal, biar kalian aman, biar kalian gak tertipu, dan biar kalian baik-baik saja. Jadi seperti itu saja, tetap berhati-hati di Cina. Ingat ya, gak ada yang nyaman kecuali di rumah majikan. Sekian video dari saya, mohon maaf bila ada salah kata dan hilaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.